Martial Peak Bab 625, Binatang Buas Pemakan Logam. Setelah memeriksa gunung dengan sensei ilahinya, Yang Kai samar-samar menyadari bahwa ada lebih dari satu penghalang yang didirikan di sini. Dia tahu bahwa Sun Ying hanya membuka penghalang tunggal tadi malam untuk mencegah mangsa mereka melarikan diri. Alis Yang Kai berkerut, samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Masuk, Sun Ying melambaikan tangannya dan berjalan ke gua, yang lain mengikuti dari belakang. Tambang itu cukup dalam dan jalan setapak adalah jalan memutar yang panjang. Sepanjang jalan ada jejak yang tertinggal dari sesuatu yang menggerogoti dinding dan tidak ada jejak biji suntin dimanapun untuk dilihat. Binatang monster pemakan logam jelas telah membersihkan bagian ini sepenuhnya. Binatang monster ini mengambil mineral sebagai makanan, jadi setelah mereka selesai makan apa yang tersedia di daerah sekitarnya, mereka tampaknya telah bergerak ke dalam dan sekarang beberapa kilometer dari pintu masuk menyebar mencari-cari makanan. Situasi ini cukup nyaman bagi Bolt Independent Union karena memungkinkan mereka untuk menangkap mereka satu persatu. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah persimpangan jalan muncul. Sun Ying berhenti sejenak untuk memeriksa area di depan mereka sebelum berkata, "Hai gadis, timmu memiliki banyak orang, dan dengan kekuatanmu kamu seharusnya bisa menangani dirimu sendiri. Tim Xin Yu memiliki anggota paling sedikit jadi aku akan mengikuti mereka. Jika kamu menemukan kecelakaan yang tidak terduga, segera beritahu aku dan aku akan segera membantu kamu." Yun Xuan mengangguk dengan kuat sebelum memimpin anggota timnya dan Yang Kai ke jalan di sebelah kiri. "Yun Xuan, hati-hati," kata Zuo Luo dengan nada penuh perhatian penuh kasih sayang. Tentu saja, dia tidak mendapat tanggapan. Yun Xuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Ruan Xin Yu tidak bisa menahan tawa pada adegan ini ketika dia menatap Zuo Luo dengan mencemooh, "Berhentilah melakukan usaha yang sia-sia. Baiklah, ayo pergi." Sun Ying tahu bahwa kelompok ini memiliki banyak beban emosional dan tidak ingin memberi mereka waktu untuk bertengkar, segera memberi isyarat kepada semua orang untuk melanjutkan misi mereka. Setelah tim Yun Xuan berjalan cukup jauh, Yang Kai dengan cepat menyusul Yun Xuan dan berbisik, "Dengan senior Sun meninggalkan penghalang di tempat itu, apakah akan ada masalah?" "Masalah apa?" Yun Xuan menatapnya dengan tatapan kosong. Dengan melakukan cara ini, tanpa dia membuka penghalang, meskipun binatang monster pemakan logam itu tidak dapat melarikan diri, bukankah itu berarti kita juga tidak bisa keluar? "Kita di sini untuk menangkap binatang monster pemakan logam itu, mengapa kamu khawatir tidak bisa keluar?" Yun Xuan mengerutkan kening dan tiba-tiba mengerti apakah kamu takut akan ada semacam bahaya. Yang Kai mengangguk ringan. Yun Xuan tertawa meskipun berusaha untuk tidak. "Kamu terlalu khawatir. Tim Ruan Xin Yu telah menyelidiki tempat ini selama lebih dari selusin hari, dan Paman Sun juga secara pribadi memeriksa situasinya di sini. Secara alami mereka menentukan tidak ada bahaya di sini sehingga mereka memutuskan untuk membangun penghalang itu. Tapi jangan khawatir, jika kita benar-benar mengalami masalah yang tidak bisa kita selesaikan, Paman Sun akan segera membantu kita." Mendengarkan kata-kata ini, Yang Kai tahu itu bukan ide yang baik untuk menekan masalah ini sehingga dia hanya menutup mulutnya dan mengangguk. Yun Xuan memandangnya sejenak sebelum berbisik, "Menjadi perhatian adalah hal yang baik, tetapi jika kamu ingin menjadi pria sejati, kamu harus lebih berani, atau kamu tidak akan pernah mencapai sesuatu yang signifikan." Karena dia khawatir jika dia berbicara dengan keras dia akan mengganggu binatang monster pemakan logam di dekatnya, Yun Xuan tidak hanya merendahkan suaranya tetapi juga mendekatkan bibirnya ke telinga Yang Kai. Ketika aromanya yang memabukkan diam-diam melayang ke hidung Yang Kai, wajahnya tidak bisa menahan sedikit kaku. Menyadari tingkahnya, wajah Yun Xuan memerah sedikit, dengan cepat menarik diri dan mengeluarkan batuk. "Ikuti di belakangku, selama aku tidak memberikan perintah, jangan bergerak dengan sewenang-wenang." Yang Kai diam-diam tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri bahwa wanita muda ini benar-benar menganggapnya sebagai anak kecil. Meskipun benar dia tidak terlalu tua, jumlah pengalaman duniawi yang dia miliki sangat banyak. "Kapten." Pada saat itu, pria berjanggut itu tiba-tiba memanggil. Seluruh tim terdiam dan menatap ke arah tikungan di depan. Dari sekitar sudut, suara mengunyah yang jelas bisa terdengar dan sapuan cepat dengan sensei ilahi mereka dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah menemukan target mereka. "Hanya satu." Yun Xuan tersenyum, "Keberuntungan kita bagus." "Hehe." Jihong menyeringai saat dia menyingsingkan lengan bajunya, yang lain juga menunjukkan ekspresi bersemangat. Mengumpulkan perhatian semua orang, Yun Xuan dengan cepat membuat beberapa gerakan dan anggota tim lainnya segera mengangguk dan menyebar.
Merasakan beberapa fluktuasi energi halus, Yang Kai menyadari bahwa dua orang sedang menyiapkan sesuatu di dekatnya, mungkin jebakan. Semua orang berjaga-jaga agar gerakan mereka tidak mengejutkan binatang monster pemakan logam di dekatnya. Beberapa saat kemudian, semuanya telah disiapkan. Ji-hong melirik Yun Xuan. Yun Xuan mengangguk. Ji-hong tersenyum garang ketika dia menjilat bibirnya dan segera memanggil kapak raksasa ke tangannya. Ketika kapak ini muncul, niat membunuh dingin dan aura berdarah keluar. Ji-hong dengan erat mencengkeram kapaknya dan melompat keluar, bergegas maju dan membuat teriakan perang yang keras. Suara menggerogoti tiba-tiba berhenti dan Yang Kai jelas merasa bahwa aura binatang monster terdekat dengan cepat menjadi berbahaya. Provokasi Ji-hong jelas telah membuat marah binatang monster pemakan logam. Asteris dong 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 asteris. Bumi bergetar, pada awalnya ringan tetapi semakin kuat setiap saat sampai muncul kepala berwarna perak besar di sudut sekitar. Kepala ini memiliki dua tanduk emas dan matanya memancarkan kilau logam yang samar. Kekuatan fisiknya disertai dengan niat membunuh yang kuat dan tatapan mengejek. Binatang monster pemakan logam. Ini juga pertama kalinya Yang Kai melihat binatang monster ini. Dari pandangan sekilas, Yang Kai menentukan panjangnya sekitar 6 meter, dan tingginya 1,5 meter. Itu sedikit gemuk, perutnya berguncang saat berlari tetapi meskipun begitu, kecepatannya tidak lambat. Yang paling menarik perhatian Yang Kai adalah pelapis baja yang membungkus tubuhnya. Lapisan tebal ini tampak cukup kokoh dan jelas tidak akan mudah rusak. Potongan-potongan baju besi ini menyerupai cangkang kura-kura dan menutupi seluruh tubuhnya dengan pengecualian ekor dan perutnya, meninggalkan beberapa kelemahan untuk ditargetkan. Begitu Ji-hong sampai dalam jarak 10 meter dari binatang monster pemakan logam, dia tiba-tiba berbalik dan berlari kembali. Dia tidak pernah berniat untuk menghadapi binatang monster order ke-6 ini secara langsung. Ayo, teriak Ji-hong saat dia berlari, wajahnya dan semua wajah orang di tim dipenuhi dengan kegembiraan. Tepat ketika dia mencapai lokasi jebakan, Ji-hong melompat ke depan melewatinya tetapi binatang monster pemakan logam orde ke-6, dengan tubuh gemuknya, jelas tidak mampu melakukan gerakan seperti itu dan langsung menabraknya. Dua pembudidaya yang berdiri di sana tidak perlu menunggu perintah Yun Xuan sebelum mengaktifkan perangkap. Kilatan cahaya meledak dari tanah dan serangkaian tali energi bermunculan, membungkus erat-erat binatang monster pemakan logam. 4 anggota tubuhnya yang kikuk dengan cepat terjerat, tubuh besar dari binatang monster pemakan logam terus maju beberapa puluh meter di bawah pengaruh kekuatannya sendiri sebelum berhenti, meninggalkan jejak seperti lubang cukup dalam di tanah di belakangnya. Hancurkan kedua tanduknya. Yun Xuan berteriak, mengambil kepemimpinan, kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya yang lembut saat dia menyerbu menuju binatang monster pemakan logam. Anggota lain dari timnya juga buru-buru mengikutinya. Binatang monster pemakan logam berjuang keras dan mendatangkan malapetaka di terowongan tambang sambil melepaskan energi sinar emas dari dua tanduknya yang menusuk banyak lubang di dinding lantai dan langit-langit, tetapi sebagai binatang monster orde ke-6 itu hanya setara dengan seorang pembudidaya batas immortal dan dengan mobilitasnya sangat terbatas dia tidak bisa membuat kerusakan yang efektif untuk tim Yun Xuan. Setelah beberapa saat tanduk keras binatang monster pemakan logam dipotong oleh kapak besar Ji-hong. Tampaknya menahan rasa sakit yang luar biasa, sang binatang monster pemakan logam meratap dengan keras. Yun Xuan melompat maju dan dengan cepat mengikat mulutnya, membungkamnya. Kapten. Ji-hong tersenyum malu-malu, menyerahkan dua tanduk yang baru saja dia potong untuk Yun Xuan, yang terakhir mengangguk dengan puas saat dia menyimpannya di tas semestanya. Karena makanannya, tanduk binatang monster pemakan logam adalah bahan penyulingan artefak yang sangat baik, sehingga itu tidak bisa disia-siakan. Terlalu mudah, Ji-hong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga. Kecerdasan binatang monster orde ke-6 tidak terlalu tinggi dan dengan jebakan yang telah kita atur sebelumnya, masuk akal jika kita dapat dengan mudah menangkapnya. Jika kita harus bertarung langsung, kita akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit. Armornya tebal dan sulit ditembus sementara serangan energi yang dilepaskan dari tanduknya tidak bisa diabaikan, seorang pembudidaya batas immortal Ascension biasa tidak akan menjadi lawannya dan di dalam tambang ini, mobilitas kita sangat terbatas sehingga menyulitkan kita untuk menampilkan kekuatan penuh kita. Jangan meremehkan musuh hanya karena semuanya berjalan dengan baik kali ini, Yun Xuan berkata dengan tegas sehingga Ji-hong dan yang lainnya tidak akan menderita kerugian yang tidak perlu karena kecerobohan. Ya Nona. Ji-hong mengangguk berulang kali. Yun Xuan tersenyum, bagus, mari kita terus bergerak.
Untuk sekarang kita akan meninggalkan binatang ini di sini, kita akan menemukan cara untuk mengirimnya kembali ke kota Bolt Independent ketika semua ini berakhir. Terdorong oleh kemenangan pertama ini, semangat semua orang naik ke ketinggian baru saat mereka berjalan maju dengan antusias. Menggunakan metode ini, setelah setengah hari tim Yun Xuan dengan mudah menangkap 3 binatang monster pemakan logam. Selama ini, Yang Kai tidak bertindak. Ini bukan karena instruksi Yun Xuan sebelumnya kepadanya untuk tidak bertindak sendiri, tetapi karena tim Yun Xuan tidak membutuhkan bantuannya karena mereka sejauh ini hanya mengalami kesulitan yang sedikit dalam menangkap binatang monster pemakan logam ini. Alasan Yang Kai datang kali ini terutama karena dia ingin membalas budi Yun Xuan. Jika dia akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk bertindak di sini, maka dia tidak akan memaksakan dirinya dan sebaliknya akan memikirkan cara lain untuk membalasnya. Namun, setelah mengamati selama setengah hari, Yang Kai tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk menangkap semua binatang monster pemakan logam dengan cara ini. Pertama, jumlah artefak perangkap yang mereka bawa tidak cukup, dan kedua, tidak semua binatang monster pemakan logam bertindak sendiri. Seolah ingin membuktikan analisisnya benar, di depan tim mereka aura 2 binatang monster pemakan logam yang berdekatan satu sama lain segera muncul. Jika mereka menyerang satu, yang lain pasti akan waspada juga. Benar saja, setelah Ji Hong kembali dari pengintaian ke depan dan menggambarkan situasinya kepada Yun Xuan, alis yang terakhir tidak dapat membantu mengernyit. Berapa banyak perangkap binatang yang tersisa? Tanya Yun Xuan. 3. Atur semuanya, Yun Xuan berpikir sejenak dan berkata. Baiklah, dengan anggukan anggota timnya mulai mengatur 3 perangkap binatang ini. Setelah semuanya siap, Ji Hong sekali lagi berlari ke depan dan berteriak untuk memprovokasi 2 binatang monster pemakan logam dan sesaat kemudian membawa keduanya kembali. Namun, ketika kedua binatang itu mengenai perangkap pertama itu tidak memiliki efek yang hampir sama seperti sebelumnya. Serudukan 2 binatang monster pemakan logam begitu kuat sehingga ikatan apapun dari perangkap itu langsung hancur, hanya meninggalkan partikel cahaya sebagai sisa untuk menyoroti kegagalannya. Perangkap kedua juga hanya berhasil sedikit memperlambat kecepatan pasangan sementara perangkap terakhir akhirnya mengikat salah satunya. Sisanya 1 binatang monster pemakan logam melanjutkan serangannya terhadap Yun Xuan. Serang. Yun Xuan tidak panik, tampaknya telah mengharapkan hasil seperti itu, dan dengan tenang mengeluarkan perintah untuk menyerang. Para pembudidaya yang bersembunyi di kiri dan kanan terowongan segera menggunakan keterampilan marsial dan artefak mereka untuk membombardir binatang itu. Bersambung.